Selamat hari Minggu, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita satukan hati kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk, kita bernyanyi. Mari adik-adik kita katakan, aku anak raja, hidupku berat. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Bapa kami telah berhimpun pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu yang kudus dengan penuh sukacita, serta menghayati dan memeliharanya dalam hati kami, supaya kami yakin dan teguh berdoa kepadamu. Tolonglah kami untuk mempergunakan hari-hari kami yang singkat ini dengan sebaik-baiknya demi kemuliaan-Mu. Berilah kami kehidupan yang kekal yang telah Engkau sediakan, agar di sana kami memuji-muji nama-Mu sampai selama-lamanya, melalui nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya.
firman Tuhan pengganti dasar kita. Ama bacakan dari Alkitab yang tertulis dalam Roma pasal 12 ayat 1. Mungkin adik-adik sudah pernah mendengar, tapi Ama mau bacakan lagi, boleh diikuti juga di rumah masing-masing ya. Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikian pembacaan firman Tuhan pengganti dasar kita. Mari kita berdoa bersama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah kami kekuatan untuk melakukan segala firman-Mu. Amin. Shalom adik-adik. Shalom, Kak. Apa kabar? Luar biasa. Yes. Kakak tes dulu tepuk semangatnya ya. Tepuk semangat. Yuk dengan semangat kita mengatakan Allahku besar, kuat dan perkasa. Allah untuk awalnya dengerin kakaknya dulu ya. Nanti kita nyanyi bersama.
mengucap syukur. Haleluya. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, kita bertemu lagi di Minggu 14 Juni 2020. Nah, adik-adik, kakak mau nanya nih. Adik-adik tahu gak sih Doraemon? Pasti semua tahu. Doraemon itu punya pintu kemana saja. Terus dia juga punya kantong ajaib. Ya nggak? Pintu kemana saja yang bisa pergi ke mana saja. Terus kantong ajaib yang isinya tuh ada macam-macam benda ajaib. Kayak bisa ngecilin benda, gedein benda, betul nggak? Nah, tapi adik-adik tahu nggak? Ada yang lebih hebat nggak dari Doraemon? Siapa? Superman. Superman hebat sih. Superman dia membela kebenaran. Dia menghukum orang-orang yang jahat dan membela orang-orang yang baik. Tapi bukan itu jawabannya. Ada yang lebih hebat lagi dari Doraemon dan si Superman. Siapa kira-kira? Ya betul, yaitu Yesus Kristus, Allah kita. Benar nggak? Benar, karena Tuhan Yesus yang menciptakan bumi. Kalau bumi dan seisinya, bahkan di luar angkasa pun ciptaannya Tuhan Yesus. Meskipun si Doraemon itu punya pintu kemana saja, punya kantong ajaib, punya benda-benda ajaib yang bisa melakukan apapun, tapi Tuhan Yesus lebih hebat dari Doraemon pastinya. Ya, karena tema hari ini adalah Allahku hebat. Adik-adik tahu nggak? Itu ada lagunya loh. Judulnya Allahku besar. Adik-adik mau tahu lagunya? Nih, kakak kasih contoh. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Nah, dari lagu itu dijelaskan Allahku besar. Besarnya tuh besar kayak apa sih? Besar kayak giant, besar kayak Hulk yang hijau tuh? Bukan, tapi Allahku besar itu maksudnya kuat dan perkasa. Kenapa sih kuat? Karena tiada yang mustahil bagi Tuhan. Isi hati adik-adik hari ini, atau adik-adik sedih, atau adik-adik lagi senang, atau adik-adik lagi lapar, Tuhan tahu, karena tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan tahu semuanya. Nah, sekarang kakak mau tanya, adik-adik percaya kalau Allah itu hebat? Iya, harus percaya. Adik-adik harus percaya kalau Allah itu hebat. Karena Allah atau Tuhan Yesus telah menciptakan kita dengan baik. Ya. Oke, tema hari ini itu diambil dari Kejadian 14 ayat 21 sampai 22. Kakak bacakan ya. Kejadian 14 ayat 21 sampai 22. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka.
Nah, kita berandai-andai nih ya. Musa itu adalah orang pilihan Yesus. Ya, Tuhan Yesus percayakan Musa ketika itu Musa dapat membelah air laut. Air laut nih ya, laut itu kan penuh dengan air ya adik-adik. Nah, Musa mengangkat tongkatnya, kemudian terbelahlah air lautnya. Kering seperti jalanan biasa, tanah kering. Kemudian air-airnya itu seperti tembok dan mereka dapat berjalan di situ. Apa sih yang mau disampaikan di situ? Yang mau disampaikan adalah Tuhan itu hebat. Allah itu hebat. Gak ada yang bisa satupun melakukan itu tanpa adanya Tuhan Yesus. Musa bisa melakukan itu karena Tuhan Yesus telah mengutus Musa untuk melakukan itu terlebih dahulu. Begitu adik-adik. Nah, adik-adik mau gak jadi orang pilihan seperti Musa? Kalau gitu, adik-adik apa yang mesti dilakuin? Nah, apa coba yang pertama? Tetap berdoa, selalu berdoa, betul kan? Nah, kemudian baca firman Tuhan. Terus yang lagi apa lagi? Doa Bapa kami harus hafal. Apalagi? Hukum Taurat harus tahu. Kalau nggak tahu, tanya sama papa mamanya ya. Nah, adik-adik, tiba di akhir firman Tuhan nih. Adik-adik, kakak harap adik-adik hari ini dapat menceritakan ke teman-temannya kalau Tuhan Yesus itu adalah Allah yang hebat. Sekian dari kakak dengan doa ya. Bapa yang baik, Bapa yang di atas kerajaan sorga, Bapa yang berkuasa, terima kasih Tuhan pada hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah kiranya firman hari ini dapat Kau dapat tersampaikan kepada adik-adik kami di rumah Tuhan. Biarlah kiranya juga adik-adik kami dalam keadaan sehat, baik, sehingga mereka dapat selalu diberkati oleh-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih, ampuni segala dosa, kami berdoa hanya dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes. Sekarang waktunya untuk kelas sedang dan besar dengerin firman Tuhan. Yuk adik-adik kelas sedang dan besar, kita dengerin firman Tuhan. Siapa yang sudah siapin Alkitabnya, buku tulisnya, pulpennya, semua udah ready? Kalau udah ready, sekarang kita buka Alkitab kita. Perikop kita hari ini diambil dari Keluaran pasal 14 ayat 21 sampai 22. Keluaran pasal 14 ayat 21 sampai 22. Yuk, kita baca bareng-bareng, adik-adik ikutin dari rumah. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Adik, tema kita minggu ini adalah Tuhanku hebat. Siapa pas tadi baca langsung ingat nih kisah tentang yang mana? Iya benar, tentang kisah Musa yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Harusnya masih ingat dan tetap ingat ya. Pertolongan Tuhan untuk melepaskan bangsa Israel ini nampak dalam sebuah proses yang panjang, namun telah dipersiapkan dengan matang. Dimulai dari pemilihan atau pengutusan Musa, itu ada di Keluaran 3, lalu penolakan pembebasan oleh Firaun, sampai pada tulah-tulah yang ditimpakan Tuhan kepada bangsa Mesir, sehingga akhirnya Firaun menyerah dan membiarkan bangsa Israel untuk bebas. Ada berapa tulah adik-adik? Iya betul, ada 10 tulah. Ini mah gampang, ini mah pelajaran kelas kecil. Oke, namun ternyata bangsa Firaun tidak rela dengan kebebasan Israel dan kembali mengejar bangsa Israel dengan membawa ada 600 kereta kuda beserta perwira atau prajurit-prajuritnya. Adik, Tuhan membelah laut Teberau ya pastinya melalui Musa. Musa mengangkat
tongkatnya, mengulurkan tangannya ke tengah-tengah laut itu, lalu lautnya terbagi menjadi dua. Lalu bangsa Israel bisa berjalan di tengah-tengah di atas tanah kering seperti lagu yang biasa kita nyanyi di sekolah minggu. Adik-adik masih ingat kan? Nah, adik-adik, Tuhan menyediakan jalan dari sesuatu yang bagi kita merupakan jalan buntu, supaya makin jelaslah bahwa Ia adalah Allah yang penuh kuasa, yang mampu melakukan segala sesuatu. Siapa di sini adik-adik yang pernah ngerasa takut atau merasa kayaknya jalannya buntu deh Tuhan, kayaknya aku nggak bisa maju nih, mundur juga nggak bisa, seperti apa yang dirasakan bangsa Israel? Ada yang seperti itu? Oke, adik-adik, setiap orang pasti pernah mengalami ketakutan. Kakak juga pernah mengalami ketakutan. Bahkan banyak hal yang menjadi alasan membuat kita takut, sampai kayak kita nggak bisa tidur karena kita kepikiran terus. Bahkan adik-adik mungkin ada yang nggak makan, nggak boleh adik-adik ya. Atau mungkin ada yang sampai keringat dingin atau sampai ke bawah mimpi gitu. Biasanya adik-adik mungkin takut ketika adik-adik mungkin lagi ujian gitu, atau mungkin mendapatkan nilai jelek ketika ujian, takut diomelin mama, takut nggak naik kelas dan sebagainya. Dan adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita supaya kita nggak menjadi anak-anak Tuhan yang penakut. Ngajarin adik-adik juga ngajarin kakak, karena takut itu sebenarnya sifat manusiawi yang sering banget kita lalui gitu, sering banget kita rasakan. Tapi mau ngajarin dan mengingatkan kita supaya kita rasa takut kita itu gak boleh lebih besar dari rasa kepercayaan kita sama kuasa Tuhan. Ini ada ayat dari Ayub pasal 42 ayat 2, bunyinya, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kakak sendiri mengimani ayat ini dan sudah merasakan bahwa rencana Tuhan itu gak ada yang gagal. Kalau Tuhan sudah berkehendak, mau jalannya sesempit apapun, Tuhan pasti bisa buka jalan. Sama seperti di kondisi yang sekarang ini, mungkin adik-adik udah pada rindu sama teman-teman sekolah, guru, mau ke gereja, teman-teman sekolah minggu, bahkan guru-guru sekolah minggunya. Adik-adik tetap harus sabar dan jangan lupa minta pertolongan dari Tuhan. Yakin bahwa Tuhan akan membuka jalan bagi kita supaya suatu saat nanti kita masih bisa untuk berkumpul lagi di gereja. Adik-adik, sampai di sini firman Tuhan hari ini. Semoga apa yang kakak jelaskan tadi boleh adik-adik terima dengan baik dan boleh adik-adik terapkan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Yuk, kita boleh beresin Alkitabnya, alat tulisnya semua. Kita mau tutup firman Tuhan hari ini dan kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa adik-adik. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami yang masih kami rasakan sampai pada detik ini. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang mengajari kami hari ini, supaya kami tidak menjadi anak-anak Tuhan yang selalu penuh dengan ketakutan. Bahkan ketika kami takut, ajarlah kami supaya kami selalu ingat bahwa Tuhan adalah Tuhan kami yang hebat, sehingga kami selalu berpengharapan dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap masalah kami. Terima kasih Tuhan, ampunilah setiap dosa dan pelanggaran kami agar kami layak di hadapan Tuhan dan menjadi seorang berkat-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini, sampai ketemu di minggu depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kakak persilakan adik-adik untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama katakan, Bapa datang padamu, datang menunjukkan bagi Ku datang padamu.
akan berdoa, mendoakan, membawakan dalam doa persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama berdoa mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih.